Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita kembali dalam channel Amazing Grace kita. Nah, hari ini kita akan belajari firman Tuhan dari Amsal. Amsal pasal 4 ayat 6 sampai 9 saya akan bacakan buat kita sekalian ya. Amsal pasal 4 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tema kita hari ini adalah wanita bijak dalam Amsal. Saya ingin lebih perluas ya. Kenapa pakai istilah wanita ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Di sini tentu bukan diskriminasi atau bila ada bapak di sini merasa karena berbicara tentang seorang ibu atau wanita maka saya nggak perlu ikuti. Bukan itu bapak-bapak ya. Dan juga bukan sengaja menganui cuma diberikan kepada ibu-ibu saja. Ini sama untuk setiap kita, baik yang muda maupun tua, laki ataupun perempuan. Karena kata Amsal ya, Amsal di dalam kitab Amsal atau hikmat ya, kata hikmat gitu ya, adalah feminim. Bentuknya adalah bentuk orang ketiga tunggal feminim. Ya dalam Israel, seperti Inggris ya, kan ada suatu benda objek itu ada yang laki, ada yang perempuan gitu ya. Ada kalau Mandarin juga ada sih, ada yang laki, ada yang perempuan sifatnya. Nah kata hikmat di dalam kita Amsal ini, secara khusus ya, itu menunjuk kepada feminim. Kalau ditanya kenapa, saya juga nggak tahu. Kita terima bahwa mereka memakai ini dengan personifikasi. Misalnya di sini dikatakan ayat ke-6 itu, janganlah meninggalkan hikmat, maka engkau akan dipeliharanya. Nah, nya itu nyanya dia perempuan, akan dijaganya, nyanya itu perempuan ya. Ayat 8 misalnya junjunglah dia itu perempuan. Nah itu maksudnya. Kalau bahasa Indonesia kita juga ada loh. Kalau kita ngomong tanah air kita itu kan ibu pertiwi ya. Ibu pertiwi. Kenapa bukan bapak pertiwi? Saya juga nggak tahu. Yang jelas saya sadari bahwa kita semua ini kan memiliki ibu. Ya bersyukur mungkin Anda dari kecil dipelihara oleh ibu Anda sendiri. Dari situ engkau punya gambaran siapakah ibu itu. Kalau dari sosok yang bisa kita lihat, orang yang paling dekat dengan kita adalah ibu kita. Ya, sewaktu kita lahir, tentu sampai kita sebelum menikah. Yang memperhatikan kita detil-detil, kecil-kecil, sampai urusan besar dan semua hal itu adalah ibu kita. Kalau kita sakit, kita cari ibu kita, mama kita. Walaupun Bapak Ibu Saudara sekalian, mama kita adalah pribadi yang paling cerewet, bukan? Mungkin kita paling sering dimarahi oleh mama kita. Saya dengan istri, mau ngomong marahi anak, lebih sering istri saya marahi anak saya daripada saya. Kalau saya ramai ngamuk marah, mama itu cereweti. Nah, mama itu cereweti. Ya marah, ya cereweti. Tapi paling dekat dengan anak-anak. Dan anak-anak kalau dicereweti, dimarahi mamanya, lebih nggak takut. Kalau saya yang ngomong mulai keras, tidak mereka takut. Nah ini perbedaan. Jadi hikmah ya Amsal ini dengan kita hikmah ini terus diberitakan, terus diceritakan. Dia menggambarkan hikmah ini seperti seorang mama, seorang ibu yang cerewet demi kebaikan anaknya. Hal kecil-kecil, detil-detil itu pun diceritakan, dikatakan, diulang-ulangi. Supaya anak ini bisa bertumbuh dengan baik, dewasa, bisa mandiri, bisa dihindarkan dari jahat, dari hal-hal yang gak benar. Dan juga supaya masa depannya jelas, bisa berhasil, dia harus gimana, harus rajin dan sebagainya. Nah inilah sosok wanita ya, di dalam kitab sastra hikmat Amsal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian. Baru-baru ini saya memimpin sebuah upacara penghiburan ya bagi keluarga anggota jemaat senior kita, seorang AI usiawan kami meninggal. Nah, setelah itu saya selesai upacara penghiburan, saya duduk ngobrol sama keluarga. Salah seorang cucunya waktu itu mendekati saya ngomong, ama ini kalau di gereja waktu dulu kan, ini kan beliau meninggalnya 80 tahun lebih. Zaman dulu waktu ama masih aktif di gereja, pendeta ya
dan penginjil yang di gereja ini ngomong ama ini punya karunia apa? Menasihati. Karunia menasihati. Dalam hati saya, ya saya rasa ya benar, bersyukur. Karena mungkin memang di satu sisi anggota keluarganya yang lain ngomong ama ini cerewet gitu ya. Semua mau diurusi, semua mau diiniin. Nah, semuanya dia kepingin apa? Yang pegang kontrol, kira-kira seperti itu. Tapi semua anak cucunya yang cerita ini sangat bersyukur. Dia ngomong terus apa yang menjadi pesan nasihatnya neneknya ini kepada dia. Cucunya ini pada laki. Dia bisa bersyukur dan dia cerita, ama berpesan sama saya ini. 1, 2, 3, ini dan itu. Dan sebagainya. Diingat oleh cucunya. Cucunya sudah dewasa, bukan cucu masih kecil ya. Ya, teman kita ini cukup senior, umurnya cukup lanjut. Dia sudah punya cicit gitu ya bahkan. Jadi kita lihat bahwa seorang wanita atau ibu ya, dia mungkin dalam bahasa saya kasus ini mau ngomong wanita yang berkhidmat dalam Ansal ini adalah wanita yang cerewet. Wanita yang jangan takut bercerewet. Bapak, Ibu, Saudara sekalian atau khususnya ibu-ibu, kalau Anda adalah seorang ibu, ya belajar dari kita Ansal. Anda mendidik anak Anda. Anda ingin anak Anda itu punya kebaikan, punya masa depan yang baik. Tidak perlu takut jemu kalau untuk memberikan nasihat yang berulang-ulang. Tidak perlu takut dikecap orang cerewet. Karena Anda melakukannya bagi anak Anda untuk kebaikan mereka. Justru ini kita lihat cucunya sudah dewasa, sudah jadi. Sudah sebagai papa ya, karena dia sudah punya cicit gitu ya. Dia bisa bersyukur. Dia bilang, ama saya memang hanya ngomong. Tapi oleh hamba Tuhan dikatakan, dia adalah orang yang bisa memberikan nasihat. Kita juga membaca nasihat di Amsal. Sebagian besar sepertinya berulang-ulang begitu terus. Tapi tujuannya jelas di sini. Bagi semua kita hari ini mendengar. Nah ini termasuk bapak-bapak. Kalau Anda ya punya orang tua, masih punya mama. Atau kalau mama Anda nggak ada, di sini disuruh ingat ya. Nah, ayat 6. Walaupun mungkin mama Anda sudah nggak ada, meninggal misalnya. Tapi Anda harus ingat, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Artinya setiap kita punya mama, kita dengarkan nasihat orang tua. Kalau dia walaupun nggak ada, kita ingat akan nasihatnya. Maka itu akan memelihara kita, menolong kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang diajari mama, salah satu yang sangat penting diajari oleh seorang mama dalam waktu usia muda kita apa? Di sini siapa yang ngajak Anda ke gereja? Papa Anda? Saya diajak mama saya. Sebagian besar saya yakin di gereja kita boleh dibilang 75% seorang mau ke sekolah minggu karena mamanya ngajak dia ke sekolah minggu. Bukan karena papanya. Ya. Karena saya sibuk juga, yang ngajak anak saya berdoa itu mamanya yang kumpulkan, ayo doa. Saya kadang Zoom sampai malam dan sebagainya. Mama. Jadi mamanya cerewet itu bukan egois, bukan mau menang sendiri, tetapi juga punya tujuan apa? Membawa kebenaran untuk anaknya yang masih kecil. Terus menerus diulangi, terus menerus diberikan nasihat itu. Yang kelihatannya sama. Supaya yang kecil nih, yang muda nih bisa percaya Tuhan. Nah, di sini dikatakan, karena permulaan hikmat ialah peroleh hikmat. Kita tahu permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Mama lah yang membawa kita ke gereja. Mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah inilah seorang wanita yang hikmat. Di dalam Tuhan. Dia terus memberikan cerewetnya. Ajarannya yang baik untuk anaknya. Kedua, ajarannya berisi membawa anak-anak itu percaya kepada Tuhan. Nah untuk setiap kita. Bila kita sungguh-sungguh mengingat dan memelihara nasihat daripada orang tua atau mama kita. Maka di sini dikatakan apa? Maka suatu saat kita akan ditinggikan. Kita akan memperoleh hormat. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan perjalanan waktu mungkin kadang-kadang kita nggak merasa. Tetapi percayalah. Kalau kita berpegang baik-baik pada nasihat orang tua kita. Suatu saat kita pasti jadi. Suatu saat kita akan merasakan buah manisnya. Kita akan memperoleh karangan bunga yang indah dan mahkota. Baik itu hidup kekal di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Saya juga percaya kalau kita mentaati nasihat mama, maka kita juga sukses dalam kehidupan kita. Kita akan memperoleh kebahagiaan.
Karena wanita atau mama yang memberikan nasihat itu, tujuan ini membuat hidup kita bahagia dan sukses di dunia ini. Amin, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.